wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup, yaitu tentang hidup bersih, sehat, dan indah. Mari kita belajar. Apa ya yang dimaksud dengan bersih? Bersih artinya bebas dari kotoran. Kotoran, apa itu kotoran? Contoh dari kotoran adalah debu dan sampah. Jika kalian melihat banyaknya debu dan sampah di lingkungan kalian, berarti lingkungan kalian kotor. Tapi jika kalian tidak melihat adanya debu atau sampah, maka lingkungan kalian dikatakan lingkungan yang bersih. Coba kalian ingat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan kebersihan juga merupakan pangkal kesehatan. Kemudian, sehat. Sehat artinya bebas dari bibit penyakit dan juga kuman, atau disebut juga dengan higienis. Apabila kebersihan selalu dijaga, maka tubuh kita akan tetap sehat dan kuat, sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, kita akan tetap ceria melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, indah. Indah adalah sesuatu yang enak dipandang. Setiap orang akan senang apabila melihat keindahan di lingkungan sekitar. Keindahan akan terwujud dalam keadaan lingkungan yang bersih dan sehat. Kita akan belajar bagaimana cara kita merawat kebersihan, kesehatan, dan keindahan, baik di rumah, di sekolah. Kita akan belajar mengenai hidup bersih, sehat, dan indah di lingkungan sekolah dan masyarakat. Anak-anak, selain lingkungan rumah sendiri, ada pula loh lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar. Kedua lingkungan ini harus dijaga kebersihannya. Anak-anak, sekolah adalah tempat kita belajar. Lingkungan sekolah harus selalu bersih, supaya murid-murid dapat belajar dengan tenang dan juga nyaman. Bersihkan ruangan kelas setiap hari. Bersihkan sebelum belajar dimulai. Membersihkan kelas adalah kewajiban semua murid di kelas. Lingkungan sekolah harus selalu dibersihkan secara bersama-sama ya, agar pekerjaan lebih ringan. Menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Peliharalah tanaman di sekolah. Tujuannya supaya apa yo? Iya, supaya sekolah kita terlihat hijau, asri, dan indah dipandang. Jika sekolah bersih, sehat, dan indah, kita pun betah dan belajar akan menjadi lebih nyaman. Lingkungan masyarakat sekitar pun harus dijaga ya kebersihannya. Misalnya, lingkungan ketetanggaan seperti lingkungan RT dan juga lingkungan RW. Kebersihan lingkungan sekitar juga berdampak ya kepada kesehatan. Jika lingkungannya kotor dan banyak sampah, tentunya dapat menimbulkan wabah penyakit. Apabila lingkungan sekitar kotor, maka masyarakat akan jadi mudah sakit. Kita pun terbawa sakit pula. Bersihkan lingkungan sekitar secara bersama-sama dengan bergotong royong agar pekerjaan lebih ringan. Lingkungan tempat kita berada harus terlihat rapi dan indah ya. Untuk itu, lingkungan harus ditata. Jangan buang sampah sembarangan ya. Sediakanlah banyak tempat sampah di lingkungan tempat tinggalmu.
Dan juga ingat, biasakanlah buang sampah pada tempatnya. Kalian juga bisa loh menanam pohon di sekitar rumah kalian. Banyak manfaat jika kalian menanam pepohonan. Antara lain, lingkungan bisa menjadi asri dan indah. Udara sekitar pun terasa lebih sejuk. Kita harus terbiasa hidup bersih. Kita harus senang hidup bersih. Banyak manfaat apabila kita hidup bersih. Salah satunya membuat kita menjadi sehat. Jangan merasa nyaman apabila lingkungan sekitar kita kotor ya, dan juga berantakan. Jika lingkungan sekitar kotor, maka kita bisa terkena penyakit. Contohnya, misalnya kamar tidurmu. Apabila dibiarkan kotor berantakan, maka tikus dan kecoak akan bersarang, sehingga kamarmu pun akan menjadi sarang penyakit. Akibatnya, kamu bisa terkena penyakit. Begitu pula dengan penghuni rumah lainnya. Mereka bisa pula terkena penyakit. Beda halnya apabila kamar kita bersih, tidak ada kotoran ataupun sampah. Semua barang tertata rapi. Kamu tentunya merasa nyaman kan? Dan juga senang memiliki kamar yang bersih. Kita harus senang hidup sehat. Apabila badan sehat, maka kita bisa melakukan beragam kegiatan, misalnya bermain dan juga sekolah. Bila melihat ruang rumah berantakan, segera ya rapikan kembali barang-barangnya. Simpan kembali barang pada tempatnya. Ambil sapu dan bersihkan lantainya. Apabila melihat ruang kelas berantakan, ayo secara bersama-sama dibereskan. Atur kembali meja dan kursinya. Bersihkan sampah di dalamnya. Apabila kelas bersih dan rapi, tentunya kamu akan nyaman belajar, bukan? Semua murid di kelas pun akan senang belajar di dalamnya. Apabila melihat lingkungan sekitar kotor, segeralah bersihkan bersama-sama. Ikutlah kegiatan kerja bakti warga. Bergotong royonglah membersihkan lingkungan. Sama halnya dengan keindahan. Keindahan akan terwujud apabila kebersihan dan kerapian terjaga dengan baik. Jagalah kelestarian lingkungan sekitar. Lestarikan tanaman dan pepohonannya. Janganlah merusak lingkungan sekitar. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan usil mencoret-coret tembok. Tindakan tersebut dapat mengurangi keindahan. Apabila kita menyenangi kebersihan, maka menjaga kebersihan bukanlah beban. Kita akan senang hati melakukannya. Oleh karena itu, biasakanlah untuk senang hidup bersih dan sehat, juga senang kerapian dan keindahan. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran Pela hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.